Mari kita bersaing. Lihat siapa yang paling cepat menyelesaikannya. Apakah kamu mau bersaing dengan saya dalam hal ini? Cepat, cepat, cepat. Yang kalah akan ada hukuman. Ini buka, buka. Ini tidak bisa. Bantuan. Cepat sedikit. Cepat, cepat, cepat. Tidak. Peluk, peluk. Aku sudah mulai. Peluk, peluk. Cepat, cepat, cepat. Tekan ke dalam tanah. Aku pergi mengambilnya. Baiklah, ini saja, tidak masalah. Kamu lihat di kepalamu. Apakah itu yang kamu letakkan sebelumnya? Tidak masalah, ini saja sudah cukup. Sangat nyaman ya. Ada yang ingin makan camilan? Aku pergi mengambilnya. Sangat capek ya. Ayo, saatnya makan camilan. Ada yang pernah berbuat salah padaku? Sekarang katakan. Ada tidak? Tidak ada yang menghadap keluar. Mari kita main kebenaran atau tantangan. Baiklah. Bagaimana cara bermain? Baiklah. Orang pertama adalah, ini adalah kebenaran. Selanjutnya adalah tantangan. Kemudian berikutnya, lagi-lagi kebenaran. Dan seterusnya. Tidak ada cara bermain seperti ini. Bukankah kita memilih sendiri? Bai Haichuan dengan susah payah. Sekali lagi, aturan permainan. Mari kita lakukan saja seperti ini. Bagaimana? Baiklah, kita main seperti ini. Boleh. Mari kita. Siapapun yang botol ini berhenti, dia yang akan melakukannya. Kalau begitu, aku yang mulai dulu ya. Kawan-kawan, beri aku kesempatan. Apa kamu suka padaku? Suka. Bukan, bukan. Aku juga suka Pantuang. Suka pada Wan-Wan. Aku suka. Setiap teman kalian. Apakah Xuanzhe suka pada Linshu? Suka. Aku ingin masuk universitas yang sama dengannya. Masuk ke perusahaan yang sama. Akhirnya menikah dan punya anak. Jangan sembarangan bicara. Teman sekelas Qin Wen. Ujian. Universitas mana? Aku tidak ingin kuliah. Aku hanya ingin tetap di masa sekarang. Wan-Wan, kamu begitu suka pada kami ya? Kakak Gung, akhirnya giliranmu, Chen Emgung. Tantangan besar, bukan? Aku ingin bersama Fantuang selamanya. Jangan pernah terpisah. Itu tidak benar. Tidak benar. Tadi seharusnya kebenaran. Bukan tantangan, ya. SHHH. Pergi makan kuamu. Lanjut terus. Kesalahan. Penggemar. Menari, menari, menari. Pergi, pergi, pergi. Pangeran kecil dalam tarian. Aku akan menunjukkan satu pertunjukan untukmu. Musim panas perlahan berlalu. Meninggalkan sedikit rahasia. Cepat, cepat. 5, 6, 7, pergi. 2, 3. Tambahkan sedikit jinten. Beri aku juga sedikit. Hampir. Ayo pergi. Hampir. Wan-Wan. Terima kasih. Fantuan. Ayo. Sedang melihat apa? Melihat bintang. Di sana. Lihat bintang yang terbesar itu. Tianlang. Bintang Sirius. Dan lihat di sebelahnya. Bintang itu, mungkin, ada beberapa ratus juta tahun yang lalu. Sekarang sudah punah. Dari mana kamu tahu itu? Juara fisika.
Cinta, kita sudah begitu cepat memasuki malam berteman. Aku lebih suka cinta seperti di Jane Eyre. Tetap bertahan, takkan pergi. Tapi, kisah hidup Jane terlalu menyedihkan, termasuk akhir hidupnya. Mendapatkan Rochester, juga menderita cacat. Tapi, Elizabeth Taylor memang sangat cantik. Saya suka menonton roman Halliday. Saya rasa Hepburn sangat cantik. Itu benar. Kenapa kita begitu cepat melompat ke topik ini? Saya juga tidak tahu. Fan Tuan, kamu suka anak laki-laki seperti apa? Apakah seperti Bai Hichun? Atau seperti Chen Mgung? Saya suka yang seperti Takeshi Kaneshiro. Saya juga suka yang seperti Takeshi Kaneshiro. Kamu juga, tentu saja. Senyumnya sangat menawan. Benar. Saya rasa sekarang saya harus melihatnya secara langsung. Saya pasti mata saya berbinar terhadap senyumannya. Apakah kamu suka yang seperti dia? Obrolan malam pria. Kamu tidak, kan? Sebenarnya saat kamu terluka itu, saya melihat dia khawatir seperti itu. Maka saya mengerti. Saya sudah kalah. Ternyata dia sangat peduli padaku. Jadi kamu mengakui bahwa kamu menyerah. Jangan hanya memanjat saat kamu diberi sebuah tongkat. Sebenarnya, kemudian aku perlahan-lahan memahami. Di dunia kalian berdua, ada banyak hal. Aku tidak bisa masuk. Jangan katakan dengan begitu sedih. Sebenarnya dia cukup peduli padamu. Benar. Meski sebelumnya aku tidak begitu menyukaimu. Tapi sebenarnya dari lubuk hati, aku menganggapmu sebagai teman. Aku juga. Bukan setengah. Mungkin 3/4. Fan Tuan, apakah kamu tidak mengalami nyeri haid? Kesehatanmu bagus. Aku sangat iri. Lalu kamu. Itu. Cobalah. Aku akan coba. Biarkan aku merasakannya. Kalian harus berbicara lebih keras. Malam ini kita tidak tidur. Obrolan malam tenda bersama. WN. Fan Tuan, apakah kamu pergi ke toilet? Iya. Kalau begitu, silakan pergi. Aku akan menunggu di sini. Baik, tunggu di sini ya. Aku akan cepat pergi. WN. Aku sudah siap. Ayo, mari kita pulang bersama. Kamu pulang duluan ya. Aku ingin melihat bulan sedikit lagi. Oke, itu. Sebentar. Kamu pergi cari aku dan Linshu untuk tidur bersama ya. Tinggal di tenda sendirian pasti sangat kesepian. Fan Tuan, kamu sangat baik. Kenal dengan teman-teman kalian ini. Menghabiskan waktu bersama. Seperangkat hari-hari bahagia. Ini sudah cukup. Masih ada yang lebih baik di depan. Nanti saat itu, aku akan membawamu ke lebih banyak tempat yang menyenangkan. Kamu pulang dulu ya. Baik. Aku akan menunggu di kamar tidur ya. Fan Tuan. Kamu harus bahagia ya. Kenapa WN belum datang juga? Tidak bisa. Aku tetap harus pergi lihat. WN. Sudah kembali?
WN. Jomblo. Jomblo, cepat bangun. Bangun. Ada apa? WN mengalami masalah. Kata-kata ini sudah lama aku pikirkan sebelum aku tulis. Ketika kalian melihatnya, aku sudah terbebas. Kepergianku tidak ada hubungannya dengan siapapun. Sebenarnya, aku sudah terlalu lama terjebak dalam depresi. Wan. Saya telah mencoba untuk menyelamatkan diri sendiri. Namun di dalam lubang yang gelap itu, semakin terjebak. Saya juga pernah melihat secercah cahaya. Dia begitu baik. Saya tidak ingin melibatkan dia juga. Teman-temanku, saya tidak ingin kalian merasa bersalah. Kalian sudah memberi saya cukup banyak kehangatan. Saya berharap kalian tidak menangis karena saya. Di hari-hari terakhir ini, saya selalu mengenang beberapa momen bahagia. Sekarang, saya akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Wan, 16 tahun berlalu dengan cepat. Kini, saya akhirnya bisa seperti awan di langit. Kemana angin berhembus, saya akan melayang kemanapun. Wan, Qin Wan. Qin Wan, peganglah, Wan. Kalian berdua hati-hati. Wan. Kembalilah, naiklah, segera kembali. Kembali, Wan, dengarkan, pegang tanganku, cepat kembali. Wan. Saya sering merasa diri saya seolah-olah akan tercabik-cabik. Saya tidak ingin berada di tempat yang ramai orang. Jadi aku juga harus berpura-pura untuk melakukan beberapa hal. Aku sangat ingin ada orang lain di dalam tubuhku. Beritahu aku agar aku bisa cepat tertidur. Kalau begitu, aku tidak perlu menderita lagi. Aku tidak perlu terbangun lagi. WN, maaf ya. Sudah lama aku mengenalmu. Aku tidak tahu kamu memiliki penyakit ini. Sebelumnya aku pernah mendengar tentang depresi. Bukankah aku juga menderita hepatitis? Aku juga sedang mengobati penyakit ini akhir-akhir ini. Mari kita berusaha bersama-sama. Sebenarnya aku selalu memikirkan satu pertanyaan. Jika dikatakan di dunia ini tidak ada aku, akankah ayahku pulang? Sedikit lebih banyak. Sedikit. Fantuan, Emgung, kadang-kadang aku sangat iri padamu. Bisa begitu mudah bahagia. WN. Sebenarnya, aku tidak punya ibu. Ketika aku masih kecil, ibuku meninggalkanku. Setiap kali pulang sekolah, anak-anak lain, semuanya dijemput oleh ibu mereka. Hanya aku yang tidak ada. Ketika aku sakit, aku sangat merindukan ibuku. Aku sedang memikirkan, aku sudah sakit. Apakah dia sangat sedih? Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Tidak perlu minta maaf. Kau tidak berhutang apapun pada siapapun. Kau adalah gadis yang baik. Dunia ini yang berhutang terlalu banyak padamu. Wan, kau telah mengambil keputusan ini hari ini. Jadi, apakah kau pernah memikirkan, akan ada banyak sekali hal-hal indah menantimu. Apakah kau benar-benar ingin melewatkannya? Sudahlah, Wan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Xiao Guang, kenapa kau pulang begitu cepat? Ada sedikit urusan, jadi selesai lebih awal. Kenapa kau sudah kembali? Aku juga lelah hari ini. Lagi pula, tidak ada yang berbelanja di akhir pekan. Aku kembali lebih dulu. Biarkan aku istirahat sebentar. Xiao Guang, kau ingin makan apa? Ayah akan membuatnya untukmu sekarang. Tidak usah, kau istirahat saja. Aku akan melakukannya. Ayah yang melakukannya. Jika lelah, istirahatlah. Kau bisa, aku bisa. Ayah. Coba telur ini. Telur setengah matang. Resep telur setengah matang rahasia Chen. Kamu punya keterampilan yang bagus, ya. Tidak buruk, enak. Kamu ini, ya. Tidak ada. Aku memang, hari ini melihatmu. Sangat menyenangkan untuk dilihat. Nakal sekali. Ayo lepaskan ikat pinggangmu. Kenapa harus melepas ikat pinggang? Mau berkelahi, ya? Apa maksudnya? Apa ini? Buka dan lihat. Ah. Aku melihat. Lubang di ikat pinggangmu. Sudah hampir membentuk satu garis. Sudah saatnya untuk mengganti. Gunakan ini untuk memukulmu lebih kuat. Ayah, mienya sudah dingin. Ayo makan mie dulu. Baiklah, oke. Terima kasih, nak. Sama-sama. Sudah duduk semua? Sebelum kelas dimulai, saya ingin mengatakannya. Teman sekelas Qin WN, ada beberapa hal. Membutuhkan waktu untuk cuti sekolah. Jabatan ketua kelasnya. Sementara diserahkan kepada ZHNG Tini. Apa yang terjadi? Dia akan menjabat lagi. Baiklah, mari kita mulai kelas. Tidak bermain lagi. Dikalikan 10 baru bisa menang 2 kali. Tidak menarik. Seandainya aku tidak membawamu berolahraga, kamu sudah hampir di kamar. Sudah membacanya sampai rusak. Qin WN. Apakah WN sudah merasa lebih baik? Bagaimana keadaannya? Saya merasa jauh lebih baik. Saya juga telah mencari di internet baru-baru ini. Membaca banyak posting tentang depresi. Dikatakan bahwa orang yang menderita penyakit ini lebih banyak daripada yang kita bayangkan. Beberapa orang hanya sebentar. Beberapa orang memilikinya selama 20 tahun. Saya rasa, dia mungkin membutuhkan seseorang yang bisa menemaninya dan membawakan kebahagiaan untuknya. Dan juga, harus menemukan kekuatan yang ada di dalam hati. Juga membutuhkan waktu tertentu. Kecocokan kita semakin meningkat seiring waktu. Dan juga, perlu lebih banyak berolahraga. Baiklah, mari kita lakukan lagi satu putaran. Saya pasti akan mengalahkanmu. Ayo. Ayo. Kamu. Chen Emgung. Teman-teman sekelas. Wali kelas untuk segera meningkatkan hasil belajar kita. Membentuk kelompok belajar satu-satu. Daftar yang spesifik sudah saya tempel di belakang. Kalian bisa melihatnya. Setelah ini, belajar bersama kami. Aku dengan siapa dalam kelompok? Kamu dengan Qi Maoping. Kuo Buli, tolong lihatkan juga untukku. Kamu dengan Yukin. Lalu bagaimana dengan aku? Aku, kamu ya. Pergi-pergi ke sana. Lihat sendiri. Kuo Buli. Bangkit, bangkit. Semua berdiri. Hai Chuan. Aku satu kelompok dengan Hai Chuan. Nilai belajarku sudah terjamin. Pan Tuan. Aku ikut bersama kalian saja. Aku lihat-lihat.
Lihat di mana kamu berada. Chen Muguang, Kuo Buli. Kalian berdua satu kelompok. Tekniknya cukup hebat. Tentu saja. Pemburu. Benar. Naksir. Naksir adalah penekanan. Benar. Tapi sebenarnya ada arti lain. Itu berarti naksir. Cinta. Naksir, penekanan. Naksir. Musiman. Musiman. Tunggu aku. Aku pasti bisa mengingatnya. Aku bahkan menghafalnya kemarin. Musiman. Chen Muguang. Aku akan segera mengatakannya. Kau pergi mati. Maaf, Kuo Buli. Aku salah, aku salah. Maaf, maaf. Apakah kamu sakit? Aku bantu tekan sedikit. Kau kasih aku ampun ya. Maaf, aku salah. Maaf. Tidak sakit, tidak sakit. Demi luka parahku ini. Aku punya saran. Silakan katakan. Teman sekelas Chen Muguang selalu ingin satu kelompok denganmu. Kalau begitu, kita buat kelompok 4 orang. Bagaimana? Kuo Buli, otakmu benar-benar pintar. Sangat hebat. Bolehlah, setuju paksa. Aku juga setuju. Baik, lalu kita berempat, itu berarti kita jadi kelompok saling membantu. Nanti kita tumbuh dan belajar bersama. Maju bersama. Jadi kita, kelompok 4 orang resmi berdiri. Aku ikut. Salah, ini kelompok 5 orang. Yuk pulang. Biarkan aku menemanimu berdua sejenak. Baik, baiklah. Siapa itu? Kakang Gang. Kakang Gang. Akhirnya dia ingat kami. Dia akan membayar gaji yang belum diberikan kepada kalian. Mari kita makan bersama. Ayo, aku pergi ambil sepeda. Ayo. Cepat, sudah datang. Ayo, mari kita angkat gelas untuk Kakang Gang. Ayo. Terima kasih Kakang Gang. Terima kasih, terima kasih. Kakang Gang, ruang biliar sudah tutup. Kami terus-menerus tidak bisa menghubungimu. Beberapa dari kami sangat merindukanmu. Masuk dan tinggal selama setengah bulan. Makanan. Tidak ada hubungannya denganmu. Aku terus mencarimu. Sebelumnya adalah telepon tidak ada yang mengangkat. Sekarang adalah nomor kosong. Hati. Aku mengganti nomor baru. Lalu memindahkan dari gedung biliar. Telah dipindahkan. Kenapa? Aku suka menonton yang Endangerous sejak kecil. Kalian tahu kan? Kakak Haunan adalah idolaku. Aku berpikir, bagaimana caranya agar bisa seperti dia, menjadi seorang tokoh yang berpengaruh. Aku mengumpulkan banyak saudara, berpikir untuk keluar bertualang. Dengan persaudaraan sebagai prioritas. Pada waktu itu, saudara adalah segalanya dalam hidupku. Kemudian menyadari bahwa itu tidak seperti itu. Kamu menganggap mereka sebagai saudara, tapi mereka mungkin tidak berpikir seperti itu. Beberapa orang itu pantas, beberapa orang. Lihatlah, misalnya, hari ini aku keluar. Sebenarnya tidak hanya mengajak kalian bertiga, tapi hanya kalian bertiga yang datang. Ayo, Kak Gang. Kami akan selalu menjadi saudaramu. Coca-Cola. Oh, benar juga. Saya siap untuk pergi. Coca-Cola. Mau kemana? Pergi ke Shenzhen. Mau ngapain? Tempat ini saja. Saya tumbuh besar di sini. Sudah cukup melihat, sudah cukup tinggal. Ingin keluar dan berjalan-jalan lebih banyak. Melihat lebih banyak. Nenek juga sudah tua. Bawa dia keluar untuk melihat hal-hal baru. Bagaimana jika saya kembali terjebak? Benar, bukan? Kakang Gang, kamu pasti bisa. Ayo, bersama-sama. Ayo. Mau ngapain? Saya benar-benar harus pergi. Bukannya saya akan pergi. Minum alkohol. Ayo, minum alkohol. Semoga perjalananmu lancar. Saya, sebenarnya. Makan.
Semuanya sudah berantakan. Cepat, 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 cepat. Semuanya sudah berantakan. Ayo, ayo, ayo. Jomblo. Belakangan ini saya sudah memahami beberapa hal. Apa kamu menemukan lagi sekue kehidupan? Shakespeare. Banyak hal terjadi belakangan ini, kan? Saya hanya ingin memahami beberapa hal. Hal-hal yang sebelumnya tidak pernah saya mengerti. Apa yang kamu pikirkan? Ketika saya menderita hepatitis, saya awalnya merasa, saya bisa menjalani hari dengan bahagia. Itu sudah cukup baik. Tapi kemudian karena masalah seorang teman yang berjuang melawan depresi ini, saya merasa, tidak seharusnya hanya seperti ini. Jadi seharusnya bagaimana? Lihatlah, kita akan memiliki kesan mendalam terhadap buku yang sangat kita sukai. Sangat mendalam. Menonton film yang disukai bisa membuat kita terharu hingga menangis. Ketika kamu tidak bisa keluar, temanmu akan menarikmu keluar dari jurang. Saya ingin, ke depannya, ingin menjadi seseorang yang memberi pengaruh pada orang lain. Seseorang yang membawa sesuatu. Sebenarnya dalam hidup ini, masih banyak hal indah lainnya. Misalnya, ketika saya sering bertengkar dengan ayah, kami kedua merasa malu untuk berdamai. Dia tiba-tiba datang dan memeluk saya. Juga, teman-teman sekelas kita sering berangkat bermain bersama, pergi ke berbagai tempat. Dan kamu, jomblo, kamu selalu ada di sisiku. Saya pikir setelah kita besar, mungkin akan ada lebih banyak hal-hal yang lebih indah. Tentu saja, dalam hidup ini pasti akan bertemu dan mengalami hal-hal yang tidak baik. Misalnya, penyakit yang menyakitkan, perubahan hidup yang tiba-tiba, dan juga beberapa penyesalan yang tersisa. Jadi saya ingin mencatat semua ini dengan baik. Saya berharap orang-orang yang melihat, mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian, dan tidak selamanya merasa kesepian. Di berbagai tempat di dunia ini, ada banyak orang yang sama seperti mereka, yang juga berjuang diam-diam. Saya berharap di masa depan, saya bisa memiliki toko buku sendiri. Toko bukunya akan penuh dengan buku-buku yang saya suka, dan juga buku-buku yang saya tulis. Saya sudah memikirkan seperti apa toko bukunya. Saat itu saya berencana untuk membangun 2 lantai. Lantai 1 akan memiliki jendela besar. Lantai 2, saya berencana membangun kafe atau semacamnya. Rak bukunya sebenarnya tidak perlu terlalu besar, cukup dengan bahan kayu. Di ruang utama ada beberapa meja. Di atas meja penuh dengan bunga yang saya suka. Ya, mari kita bicarakan tentang bunga matahari. Bunga matahari adalah favorit saya. Pasti akan ada. Apa saja yang ada. Bukankah itu sebuah toko buku? Mungkin saja. Suatu saat nanti pasti ada. Bisa juga. Saya akan membangun rumah. Kamu, apakah kamu bisa? Apakah kamu meragukannya? Meragukan masa depan. Arsitek pertama, Tuan Chen Muguang. Baiklah. Jadi, tunggu sampai kamu selesai membangunnya. Saya akan mengunjungimu. Pergi. Toko saya, pasti dibangun di tempat yang baik. Di tempat yang ramai dan sejahtera. Jumlah pengunjung terus-menerus ramai. Saat itu ketika saya mengunjungi kamu, toko kamu pasti tutup. Tidak mungkin. Jika tutup, itu juga karena bukumu tidak laris. Kenapa bukuku tidak laris? Kenapa? Apakah kamu mengutuk saya? Saya tidak mengutukmu. Itu hanya kombinasi. Melihat fakta ini sekarang, bukumu kemungkinan besar adalah juara sastra. Baru-baru ini, juara sastra yang mendapatkan nilai 80. Apakah esai itu saya yang menuliskannya untukmu? Malam itu di jembatan, menghadapi angin malam yang sejuk, kami berbicara banyak hal. Saya masih ingat dengan jelas sekarang. Vantuan berbicara tentang masa depan. Sejak saat itu, di dalam hati saya ditanam sebuah benih. Nilai sudah keluar. Meskipun begitu, soal kali ini cukup sulit, tapi kelas kita menampilkan performa yang baik. Peringkat kedua di tingkat. Saya sudah menuliskan catatan. Semua sudah saya tulis di kertas ujian. Ambil kertas ujian dan periksa. Ini apa? Cari mati. Saya ingin memberi penghargaan khusus kepada siswa Bai Hichun. Dia bukan hanya ranking pertama di kelas, tapi juga mendapatkan peringkat pertama di tingkat. Kalian semua harus belajar darinya. Ada beberapa siswa lain yang juga mengalami kemajuan besar. Di sini juga saya ingin memberikan penghargaan. Zhang Tianyi, Si Ventuan, dan Chen En Yugung.
Formula yang kalian gunakan ini pasti salah. Coba kalian cek lagi. Bagaimana? Baik, terima kasih guru. Guru sudah tua. Saya rasa saya kali ini ujian saya cukup baik. Ini, ada apa? Bukankah saya sudah bilang, cari saya? Guru, ada nasihat apa dari Anda? Nilai matematika Anda kali ini meningkat cukup cepat. Namun ada satu soal yang tidak Anda selesaikan, karena cara berpikirnya salah. Jadi, saya ingin menjelaskan ini lagi kepada Anda. Terima kasih, Pak Guru. Kenapa kamu datang? Cari lawang? Tanya 2 soal. Hari ini datang untuk menyerahkan diri ke dalam jaring. Kamu mengerti apa? Saya mulai sekarang harus belajar dengan baik. Baiklah. Jadi kita bisa berhubungan kapan saja. Baiklah, baiklah. Benar-benar mau pergi. Kamu bilang, saya mau pergi sekarang. Kenapa saya tidak bisa merasa senang? Bagaimana nasib anak-anak ini jika saya pergi? Saya bilang padamu, lawang. Kamu bagaimana? Dengarkan satu saranku. Orang ini, menuju yang lebih tinggi. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kamu bilang, begitu kamu berbalik. Langsung jadi kepala urusan tingkat. Kenapa berwajah cemberut? Berita mengejutkan. Saudara-saudara, berita mengejutkan. Akan dipindahkan. Apa ini benar? 1000 burung kertas. Jangan selalu percaya pada gosip. Sangat yakin dan benar. Saya mendengarnya saat lewat di kantor. Setelah semester ini berakhir, dia akan pergi. Sebenarnya, berpikir seperti ini. Lawang biasanya cukup baik kepada kita. Ya, kecuali agak galak dan tugasnya banyak. Agak mengoceh sedikit. Secara keseluruhan, 80 poin. Akurat. Jika ketua kelas yang baru malah tidak lebih baik dari lawang. Kalau begitu kita akan lebih parah. Cepat, cepat, cepat. Mengomel, mengomel, mengomel. Pelajaran sudah dimulai. Baik, baik. Soal ini, ya, kalian pergi lihat lagi. Waktunya pulang. Kamu lihat apa? Sekarang aku merasa, lawang sebenarnya cukup lembut. Aku sudah agak tidak bisa berpisah darinya. Jika kamu dan Gungge sebelumnya tidak begitu membuat lawang marah, menimbulkan banyak masalah kecil. Sebenarnya lawang juga cukup lembut. Omong kosong. Siapa yang bilang harus membuat lawang marah saat itu? Apa itu kamu? Bukan saya. Nilai ujian mingguan matematika sudah keluar belum? Sudah keluar. 142. Kamu bilang apa? Kenapa bisa mundur? Kamu bilang saat kamu menerima lembaran itu. Bisakah kamu merenungkan dirimu sendiri? Apa sebenarnya alasannya? Apakah selama ini belajar jadi merosot lagi? Atau kamu? Baik, saya tidak akan bertanya lagi. Saya tahu, saya bertanya pun tidak akan mendapatkan jawaban. Sebentar lagi, saya akan menelepon kepala urusan kelas kalian. Saya sudah mengerti semuanya. Saya terlalu lelah. Saya akan kembali ke kamar terlebih dahulu. Berhenti. Besok akan libur. Saya sudah mendaftarkan kamu ke kelas les. Untuk semua mata pelajaran. Sekolah dimulai lusa. Jangan sampai terlambat ya. Semua orang sudah tahu nilai-nilai kalian, kan? Secara keseluruhan. Semuanya bagus. Seluruh kelas. Semua pantas mendapat pujian. Besok, ya, ini adalah liburan musim panas. Namun, sekarang bukan saatnya untuk bersantai. Saat sekolah dimulai kalian akan menjadi kelas 3 SMA. Harus mulai serius. Ujian masuk universitas, ya, itu bukan main-main. Semua orang bilang, 10 tahun mengasah pedang. Kalian hanya demi 2 atau 3 hari ini. Mungkin. Semua sudah mendengar tentang pemindahan saya. Kalian para pembuat onar ini, jangan pikir tidak ada yang mengawasi. Terlepas dari guru baru, apakah temperamennya baik? Kalian semua harus belajar dengan baik. Kalian adalah murid-murid saya.
Saya kepada kalian telah melakukan yang terbaik. Terlepas dari apakah kalian bisa berhasil atau tidak. Kalian harus jadi orang baik terlebih dahulu. Oke, ini juga. Ini adalah terakhir kalinya saya mengomel kepada kalian. Guru. Bolehkah Anda tidak pergi? Kami sayang untuk berpisah denganmu. Belum cukup bercanda, ya? Kami juga. Guru, kami sayang berpisah dengan Anda. Guru Wang, jangan pergi. Iya, Guru Wang. Guru Wang, jangan pergi. Guru Wang, kami sayang berpisah dengan Anda. Teman-teman, semoga kalian semua sukses. Guru, guru, guru. Kili, ya. Anda bilang saya harus hari ini. Bagaimana melihat sekelompok anak nakal ini? Ada urusan atau tidak? Langsung lari ke kantor. Apa yang Anda lakukan ini? Bukankah itu karena seseorang akan pergi? Mereka tidak rela berpisah. Tidak rela? Ya. Teman-teman, saya sudah berpikir. Saya adalah kepala urusan kelas kalian. Mana mungkin ada yang tidak datang saat sekolah dibuka? Jadi, Anda tidak pergi? Kalian semua ini, anak nakal. Jika saya tidak ada, tidakkah nanti, tidak ada yang mendisiplinkan kalian? Saya telah berubah pikiran. Saya memutuskan untuk tetap tinggal. Baik. Jadi, tugas liburan musim panas kalian harus ditulis dengan baik. Jangan sampai saat sekolah dibuka. Biarkan saya menangkap siapa yang tidak menulis atau hanya mengerjakan sambil lalu. Maka bersiaplah untuk saya urus. Sudah. Ayo pulang sekolah. Libur sudah datang. Nyaman. Sayangnya, ibu tidak bisa menikmati perlakuan istimewa seperti ini. Hei, ibu. Ada apa? Saya lagi sibuk nih. Saya dan ayah lagi merendam kaki. Ayah bilang mau mempersilakan kamu mencicipi air rendaman kakinya. Omong kosong. Saya tidak pernah bilang begitu. Menyebar hoaks. Fang, bagaimana di sana? Capek tidak? Bagaimana tidak capek? Tidur hanya 5 atau 6 jam setiap hari. Makan pun tidak terbiasa. Iya. Baru mulai usaha memang tidak mudah. Istriku, kamu sudah bekerja keras. Kamu harus makan makanan yang baik, mengisi tenaga. Jangan menyiksa diri sendiri ya. Baiklah, saya tahu. Saya ingatkan kalian berdua. Jangan sampai saat saya tidak di rumah. Rumah jadi berantakan. Kalian berdua setelah mencuci kaki, jangan langsung membuang kaos kaki itu.
Dibuang begitu saja ke sofa. Taruh di rak yang ada di dalam kamar mandi. Dan juga pakaian yang itu. Jangan menumpuk dan baru cuci. Itu mangkuk di dapur. Setelah digunakan, harus segera dicuci. Jika tidak, akan menarik kecoa. Itu. Bu, saya tidak akan memberitahu kamu lagi. Sepertinya sinyal di kamar tidak terlalu baik. Silakan sibuk dulu. Kan kamu cukup sibuk. Sampai jumpa besok. Dadah. Mau melakukan apa? Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu sudah bangun. Kalau begitu, mari kita bicara. Baiklah. Saya ingin tahu kamu sebenarnya mau apa. Saya tidak ingin melakukan apa-apa. Saya hanya ingin memberitahu kamu dengan tindakan nyata. Kamu salah. Apa yang kamu katakan? Di mana saya salah? Beritahu saya. Semua usaha ayah selama bertahun-tahun ini. Bukankah semua itu demi kebaikanmu? Saya mendaftarkan kamu di lembaga bimbingan ini. Sepenuhnya. Demi memikirkan nilai-nilaimu. Bukan karena ini. Ternyata kamu sampai sekarang belum mengerti. Dari kecil sampai besar, saya ingin belajar. Itu yang ingin saya pelajari. Dibandingkan dengan memenuhi harapanmu. Saya lebih ingin mencapai diri saya sendiri. Semua yang kamu berikan kepada saya tidak suka. Kamu bilang kamu tidak suka. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Apakah saya punya kesempatan untuk bicara? Dari kecil hingga sekarang. Selama apa yang saya katakan sedikit berbeda darimu. Kamu langsung berteriak dan marah. Selama bertahun-tahun ini. Apakah kamu pernah mendengarkan saya bicara dengan serius? Jangan membuat ini semakin besar di sini ya. Hari demi hari, suka terus. Jadi saya tanya kamu, di dunia ini, ada berapa orang yang melakukan hal yang mereka suka? Akhirnya berhasil. Berbicara 1000 hal. Akhirnya tetap masuk universitas yang bagus. Mendapatkan pekerjaan yang baik. Inilah yang paling penting. Saya akan masuk universitas. Belajar juga akan saya usahakan. Tapi itu bukan karena kamu. Itu karena diri saya sendiri. Gungge, apa kamu hampir ulang tahun? Kamu ingat dengan cukup jelas ya? Saya tidak memperhatikan kamu dengan sia-sia selama ini. Ini adalah ulang tahun terakhir sebelum ujian tinggi. Kita harus merayakannya dengan baik. Bagaimana cara kita merayakannya? Bagaimana menurutmu tentang piknik? Kita pergi ke desa. Saya akan mengajak Lin SH, Gu Buel, dan Bai Hichun. Mereka semua memanggil. Saya rasa itu bisa. Nanti kita lihat apakah ada apa-apa. Bug dan ular. Pergi menakut-nakuti anak nakal. Tidak usah saya katakan sekarang. Saya ada urusan, saya pergi dulu. Kamu datang begitu pagi. Mereka semua belum datang. Sebelumnya bukan Sun Zhi yang memberitahu saya. Apakah ada ladang bunga matahari di sini? Saya kira itu terlihat bagus. Bunga matahari. Ladang bunga. Urus saja. Benda ini disebut bunga matahari. Semua salah Sun Zhi. Apa sih? Sebenarnya hanya ingin mengambil sedikit. Foto yang bagus saja. Sejak kapan kamu jadi sekeren ini? Bagaimana saya bilang, kamu juga tidak mengerti. Pegang. Ini tempat apa? Kenapa tidak ada apa-apa? Kenapa tidak ada sama sekali? Sangat menjengkelkan. Jangan cemberut. Kakak akan membawamu ke sebuah tempat yang menyenangkan. Ayo pergi. Ayo pergi. Jika tidak menyenangkan, kamu tamat. Maju. Maju. Ayo pergi. Pergi.
Naik. Hujan ini tiba-tiba turun, ya, lumayan besar juga. Hari di bulan Juli. Wajah si nasi bulat. Bisa berubah begitu saja. Tanganmu basah semua. Betul. Hujannya terlalu deras. Rencana kita semua jadi gagal. Lihat ada makanan apa. Kamu bawa apa? Ini irisan ubi jalar. Ini apa? Kamu juga bawa kacang mete. Baik. Jadi, kamu istirahatlah di rumah dengan baik. Sudah ya. Lin Shu juga tidak datang. Semua orang tidak datang. Itu sebab yang objektif. Bukan mereka tidak ingin datang. Iya kan? Jangan marah. Tidak senang. Tadinya meriah sekali untuk sebuah ulang tahun. Sekarang hanya tinggal kita berdua. Mata. Di timur, matahari terbit. Di barat hujan. Kenapa kamu jadi begitu puitis hari ini? Apa kamu terkena hujan? Aku berpikir, ini mungkin adalah kita semua. Musim panas terakhir kita bersama. Apa kita bisa berbicara? Apakah kita berdua tidak akan merayakannya bersama tahun depan? Bukan. Aku maksudnya, kita semua bersama. Setelah melewati musim panas ini, sudah saatnya ujian tinggi. Setelah ujian tinggi, bukankah kita akan pergi masing-masing? Saat itu, pasti akan menangis terharu. Aku sangat suka kalian semua. Aku tanya kamu ya, apakah kamu di sekolah kita? Apakah ada gadis yang kamu suka? Ada enggak? Ada atau tidak? Kamu punya? Mungkin ada yang tidak kamu tahu. Hujan, rasanya tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Tidurlah. Lagi pula, juga bangun pagi. Bagaimana bisa tidur seperti ini? Begitu basah, masih begitu kotor. Sama sekali tidak bisa tidur. Li, Di. Terima kasih, kakak. Seifen tuan. Hari ini hampir gelap. Apakah masih ada hadiah? Hadiah? Hadiah apa? Hari ini bukan keputusan mendadak. Apakah mau keluar untuk bersenang-senang? Aku tidak sempat mempersiapkan. Jika tidak ada, ya sudah. Marah. Tidak ada. Jelas-jelas marah. Lihat aku sebentar. Lihat aku sebentar. Cepat. Lihatlah. Bagaimana mungkin tidak ada hadiah? Dibilang pelit, memang begitu. Ini adalah sebuah kalung. Sudah, ini ada jahitannya. Bisa dibuka. Saya benar-benar tampan. Kamu bilang, foto ini. Apa arti dua kalimat ini? Mengatakan kamu bodoh dalam bahasa. Memang benar.
menggambarkan pemandangan. Kurang lebih begitu. Terharu. Saya tidak punya kalung ini. Sekali lihat, ini jelas bukan barang berharga. Sekali lihat jelas uang saku tidak cukup. Dibeli di sembarang tempat. Lalu kenapa kamu memakainya? Saya tidak memakainya. Saya lihat kamu memakainya. Kamu hanya keras kepala. Saya tidak membawanya. Kalau begitu, lepaslah. Saya tidak ada, itu tidak di tangan saya. Kalau begitu, saya akan melepasnya untukmu. Itu tidak ada. Kamu memang suka. Saya tidak punya. Kamu justru memakainya. Saya tidak memakainya. Kalau begitu, kenapa kamu menyimpannya di dalam? Saya tidak menyimpannya. Kamu lihat, saya tidak ada. Sudah berapa lama merasa lelah dan tidak nyaman? Sudah beberapa bulan, kan? Berdasarkan laporan tes menunjukkan kamu menderita gagal ginjal kronis, yang biasa kita sebut uremia. Apakah kamu datang bersama keluarga, atau datang sendiri? Datang sendiri. Dokter, sekarang sudah sampai tahap mana? Kamu bisa langsung bilang saja. Sekarang situasinya tidak terlalu baik. Sudah, tahap akhir uremia. Jadi, kamu harus mempersiapkan diri secara mental. Ini harganya berapa? 2 yuan. Kamu kembalikan 3 yuan padanya. 3 yuan. Ayah Chen, sudah kembali, Pak. Paman, yoyo ini harganya berapa? 10 yuan. Berikan saja uangnya padanya.
Banyak hal, ketika kamu menyadari keindahannya, itu sudah berlalu. Seperti sekarang ini, adalah bagian dari masa muda kita yang berusia belasan tahun, musim panas terakhir yang indah. Saya ada urusan, pergi sebentar. Kalian berdua jangan lupa tutup toko saat gelap. Baik, baik. Selamat tinggal, Ayah Chen. Ada sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi? Tadi baru saja ada seorang Wang Ai yang pergi. Jangan-jangan ada yang datang lagi. Mungkin Li Ai atau semacamnya. Apa yang kamu pikirkan? Apa kamu bisa mengerjakan PR? Tidak bisa. Saya juga tidak bisa. Katakanlah, bagaimana bisa begini? Tidak ada cara lain. Saya kelaparan. Cepat, cepat, cepat. Kenapa tidak ada apa-apa? Tidak ada makanan. Ayah, kami berdua sudah bekerja untukmu seharian. Kamu tidak menyediakan makan. Kalian hari ini tampil sangat baik. Malam ini bagaimana kalau kita pergi makan mie daging sapi? Hanya satu mangkuk mie daging sapi. Hanya untuk mengusir kami. Benar? Kami tidak ingin makan mie daging sapi. Kami ingin makan ayam yang dimasak di dalam wajan. Baik, kalau begitu kami. Ayo pergi makan ayam yang dimasak di dalam wajan. Ayo, ayo, ayo. Saya harus makan 3 mangkuk nasi hari ini. Saya kelaparan. Kamu ini seperti babi, ya? Guangge, selamat pagi. Lin Shu. Mulai sekarang, kami adalah sekolah ini, yang paling berpengalaman. Saat ini, jika ingin angin, dapat angin, jika ingin hujan, dapat hujan. Tidak perlu lagi melihat wajah orang lain. Simpanlah hayalanmu. Hadapi yang kejam. Kehidupan kelas 3 SMA. Mulai hari ini, kalian sudah memasuki kelas 3 SMA. Kalian tidak punya pelajaran olahraga. Tidak ada kegiatan sekolah. Tidak ada akhir pekan yang panjang. Menunggu kalian. Selain ujian, hanya ujian. Saya dan guru-guru lainnya sudah siap bekerja keras. Bersiap untuk usaha yang sangat besar. Apakah kalian sudah siap? Sudah siap. Wan Wan, ketua kelas. Mari kita sambut. Qin Wan Wan kembali ke tim. Baik. Karena semua orang sudah berkumpul menghadapi kelas 3 SMA yang sudah datang. Sudah siap. Jadi, sejarah perkembangan seluruh masyarakat Buddha ada di masa sebelum Masehi. Perhitungannya juga berkaitan dengan setelah Masehi. Sepenuhnya berlawanan. Misalnya, dinasti Xia. Artinya, kehancuran 6 negara. Bukan berarti bahwa mereka senjatanya tidak tajam. Pertarungan tidak berjalan dengan baik. Namun, itu berarti mereka menggoda negara Qin dengan tanah. Silakan semua siswa berdiri. Silakan angkat tangan kanan kalian. Ikuti saya untuk mengucapkan sumpah. Hari ini, di umur 18 tahun, kita akan menjadi orang dewasa. Hari ini, di umur 18 tahun, kita akan menjadi orang dewasa. Di hari suci ini, kami di sini dengan sungguh-sungguh mengucapkan sumpah. Kami akan belajar dengan rendah hati. Tidak akan memandang rendah kepada orang lain. Kami akan belajar dengan rendah hati. Tidak akan memandang rendah kepada orang lain. Kami akan menjadi orang yang baik. Membalas budi orang tua kami. Kami akan menjadi orang yang adil. Dengan tindakan, memberikan cahaya kepada masyarakat. Dengan diri kita sendiri. Lengan kita yang semakin kuat. Mengambil tanggung jawab. Tanggung jawab yang harus diemban. Hari ini, kalian telah beranjak dewasa. Arti dari kedewasaan bukan berarti kalian benar-benar dewasa. Kedewasaan masih membutuhkan banyak pengalaman hidup yang akan membawa kepada kalian ketika kalian melangkah ke usia ini. Bukan berarti jauh dari masa muda,
tapi adalah masa depan. Apapun yang kalian lakukan, kalian bisa menghadapi dengan lebih baik kesulitan dalam hidup. Pada saat yang sama, saya juga berharap kalian, jangan karena kalian sudah dewasa, jadi kehilangan semangat muda kalian, dan niat awal. Terakhir, saya ingin memberikan kepada kalian sebuah hadiah spesial. Orang tua kalian telah menulis surat untuk masing-masing dari kalian. Telah menulis surat. Kertas origami 1000 burung bangau. Apa yang ibumu katakan padamu? Ibuku bilang, saya adalah ahli dapur. Saya bisa memasak sendiri ke depannya. Tidak akan kelaparan. Seorang filsuf besar. Apa yang ibumu katakan? Ibuku berkata padaku, saya sangat berani. Akhir-akhir ini bisa tidur dengan lampu menyala. Ibuku bilang padaku, terakhir kali, saya sembunyi-sembunyi menggunakan kosmetiknya. Dia ingin membelikanku yang baru. Sebagai hadiah dewasa saya. Ini bagus. Anak, dulu, saya selalu menganggapmu sebagai anak. Membiarkanmu merencanakan hidup menurut cara pikirku. Untuk merencanakan kehidupanmu. Saya tidak menyangka. Pada akhirnya menjadi ayah yang tidak mengenali anaknya. Dan anak yang tidak mengenali ayahnya. Itu bukanlah yang diinginkan seorang ayah. Beberapa hari ini, ayah juga sedang merenung. Sebenarnya, kamu menyukai orang atau benda apa? Selama kamu bisa hidup dengan baik, apa yang bisa saya tolak? Dulu saya sangat tegang. Itu karena ayah dalam hidupnya mengalami banyak kesulitan. Saya ingin kamu belajar banyak hal. Adalah berharap suatu hari nanti, ketika kamu membutuhkannya, tidak akan panik. Tapi saya salah. Kesalahan ada pada saya yang tidak percaya pada anak saya. Tidak percaya padanya. Seiring dengan pertumbuhan, juga bisa mengerti bagaimana melangkah satu demi satu menuju masa depan. Sekarang saya akhirnya mengerti. Kamu sudah dewasa. Mulai hari ini, hidupmu adalah hakmu untuk mengatur. Saya akan selalu berdiri di belakangmu, menjadi bentengmu. Juga berharap bisa menjadi teman yang mendengarkanmu. Ayah yang akan selamanya bangga padamu. Tanda tangan Chen. Van Tuan. Ayolah, saya mau lihat. Tidak boleh melihat. Lihatlah milik Chen Ba. Lihat saja. Apa ini? Kenapa ini ada pinginnya? Membuat masalah. Pantat. Nakal sekali. Sekarang kamu sudah menjadi seorang pria. Jangan membuat masalah. Jangan nakal dan jangan berkelahi. Jangan mengganggu gadis-gadis. Harus menjadi lelaki sejati. Lelaki sejati. Kedepannya, kamu harus menjadi penopang keluarga. Ayah sudah tua. Tidak bisa melindungimu lagi. Sebagai seorang ayah tunggal membesarkanmu. Sepanjang perjalanan ini, dalam hidup ini selalu ada banyak rintangan. Tentu saja kita akan menghadapinya. Merasa ada rintangan yang sulit dilalui. Tapi selama kamu ada di sisiku, aku merasa ada tali yang mengikat, menarikku kembali dari tepi yang sulit. Aku tidak takut pada masalah apapun. Menjadi ayahmu adalah hal terbahagia dalam hidupku. Kamu sudah melihatku. Aku juga ingin melihatmu. Aku sudah menelepon ibumu beberapa kali. Akhirnya menyelesaikan surat ini. Putri. Sebelum lahirnya kamu, ayah dan ibu sudah berdoa. Tidak meminta agar kamu hebat. Tetapi pasti harus sehat dan bahagia. Tumbuh dengan aman dan tentram. Tidak terduga. Ternyata kamu sakit. Kami sudah bertanya pada dokter. Meskipun tidak tahu penyebabnya. Tapi sedikit banyak. Tetap ada hubungannya dengan papa dan mama. Kami minta maaf padamu. Karena tidak bisa memberimu tubuh yang sehat. Van Tuan, aku sudah berdiskusi dengan mama.
Kami akan bekerja keras mengumpulkan uang. Tak perlu khawatir. Bahkan jika harus menjual rumah kita, kami pasti akan mengobati sakitmu. Jika Hefei tidak berhasil, pergi saja ke Beijing. Jika dalam negeri tidak berhasil, pergi ke luar negeri. Kami percaya, putri kami, suatu hari akan sembuh sepenuhnya. 0027. Ayah yang mencintaimu, Si Guoping. Ibu, Xia Wenfang. Fan Tuan. Fan Tuan. Aku pasti akan menyembuhkan sakitmu. Tidak percaya, kan? Aku pasti akan menyembuhkan sakitmu. Ham. My friends will not understand why all the doctor. You are the kid. Tidak ada apa-apa. Semuanya baik-baik saja. Dia sedang belajar bahasa Inggris di kamarnya. Sangat baik. Iya, benar-benar tidak terduga. Dia masih sangat muda. My friends will not understand. Ini aku tahu. Tapi Lao Chen menggangguku sepanjang sore itu. Saya benar-benar tidak bisa. Inilah sebabnya saya memberikan telepon dari Guangdong kepadanya. Kamu bilang, dia ingin menghubungi ibu kandung Xiao Guang. Sebenarnya mau apa sih? Iya, benar. Ketika dia pertama kali diadopsi, sudah disepakati untuk tidak menghubungi orang lain. Sekarang anak itu sudah besar. Dia tiba-tiba menghubungi orang tersebut lagi. Fan Tuan, kamu bilang, kita akan pergi ke toko kecil di depan sebentar lagi. Mari ambil 2 es krim untuk dimakan. Bagaimana? Kamu bilang kita mau makan rasa apa? Yang putih itu. Sangat enak. Lelaki lajang. Jika suatu hari, kamu tiba-tiba menemukan bahwa saya telah berbohong padamu, apakah kamu akan marah? Kamu. Apa maksudnya? Tidak ada artinya. Yaitu, misalnya, jika kamu menemukan bahwa saya telah berbohong padamu, ada sesuatu yang saya sembunyikan darimu. Apakah kamu akan marah? Tidak ada kemungkinan seperti itu. Sebenarnya apa masalahnya? Katakan. Tidak ada apa-apa. Kamu pasti punya sesuatu. Cepat bilang. Benar-benar tidak ada apa-apa. Benar-benar tidak ada apa-apa. Lihat saja kamu sudah tahu. Juga tidak datang untuk membantu. Tidak bisa mendengar. Tidak bisa melihat. Hari ini cuacanya seperti ini. Lebih nyaman makan es krim. Ayah. Saya di sini, jangan teriak, sedang sibuk. Semua ini darimu. Ada apa sebenarnya? Tidak ada masalah. Pemilik rumah mau menaikkan sewa lagi. Saya tidak berencana untuk melanjutkan. Tunggu sebentar. Mencari pembeli yang tepat. Saya akan menjual semua ini. Tidak melanjutkan. Bukankah kamu bilang, itu, mengandalkan itu untuk membuka toko kelontong, dan menghasilkan uang untuk biaya kuliah saya? Saya baru saja melewati upacara dewasa. Lalu tidak peduli padaku.
Xiao Guang, hari ini, ayah ingin memberitahumu sesuatu. Kamu, setelah mendengarnya, harus tetap tenang. Sebenarnya, Xiao Guang, sebenarnya, saya, bukan ayah kandungmu. Ayah, bercanda apa ini? Biaya kuliah bisa saya atur sendiri. Saya bagus dalam matematika. Saya bisa menjadi tutor. Yang saya katakan itu benar. Ibumu yang sebenarnya selalu tinggal di Guangzhou. Bukan dia tidak mencarimu, melainkan dia tidak tahu bahwa kamu masih hidup di dunia ini. Ketika ibumu melahirkanmu, dia sudah memiliki tunangan, anggota keluarga, selalu khawatir tentang hal ini akan mempengaruhi kehidupan pernikahannya di masa depan. Jadi, setelah kamu lahir, dia menipunya dengan mengatakan bahwa itu adalah janin mati. Jadi, aku adalah orang yang dibuang. Tidak ada yang ingin membuangmu. Lalu, kenapa aku dari Guangzhou yang begitu jauh datang ke sini? Karena dijual oleh manusia. Berapa harga yang kau bayar untukku? Bukan. Itu diambil oleh Lausi. Lausi adalah ayahmu. Pada awalnya ibumu adalah orang yang ingin menikah. Dia adalah sepupu jauh dari ayahmu. Xiao Guang, aku tahu bahwa apa yang aku katakan sulit untuk diterima olehmu. Jangan panggil aku dengan nama itu. Xiao Guang. Pengangguran. Apa yang terjadi padamu? Jangan terburu-buru. Kamu juga tahu. Tahu apa? Tahu bahwa aku diambil oleh ayahmu. Ayahku? Aku tidak tahu. Aku hanya mendengar ayahku bilang bahwa kamu adalah anak angkat Chen Ba. Kamu tahu? Kau tidak memberitahuku. Guang. Mari, silakan minum sedikit air. Ada apa ini? Saya juga tidak tahu. Begitu saya kembali, Chen Ba sudah terjatuh di tanah. Tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa. Semua salah saya. Tadi saya mengungkapkan asal-usul Xiao Guang. Anak ini tertekan. Dia lari keluar. Kamu bilang kamu. Kenapa harus bilang ini dengan baik-baik? Ayah, jangan dulu salahkan Chen Ba. Dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Xiao Guang pasti sedang emosional sekarang. Jika terjadi sesuatu, akan merepotkan. Tidak bisa. Saya akan mencarinya. Sudah jam berapa ini? Saya tahu kamu merasa cemas. Tapi keadaanmu sekarang hanya bisa istirahat di tempat tidur. Saya dan Fan Tuan akan mencarinya. Kamu ini. Halo, boleh tanya sebentar? Apakah kamu pernah melihat seorang anak laki-laki berusia 17 atau 18 tahun? Tingginya sekitar segini, dan sangat kurus. Dari sini, kamu bilang dia biasanya pergi kemana? Iya, sekitar segini tingginya. Apakah kalian pernah melihatnya? Ada seorang anak laki-laki berusia 17 tahun. Sekitar tingginya seperti ini. Ternyata, saya baru saja lahir. Koleksi baru lahir, koleksi dari Provinsi Anhui. Orang-orang tua kemudian meletakkan saya. Dibuang di depan panti asuhan. Ayah sih tidak tega. Menggendong saya dan menyerahkan saya kepada ayah saya. Kemudian mengurus proses adopsi. Sejak saat itu, saya menjadi anak keluarga Chen. Sudah ditemukan? Sudah ditanya kemana-mana, tetap saja tidak ada. Kemana lagi ini bisa pergi? Ibu. Kenapa ribut? Tidak ada air panas untuk mandi. Cepat sekali membuat saya kedinginan. Baiklah,
Ini bukan masalah besar. Ibu, kenapa kamu bisa masuk? Cepat pergi, keluar, keluar. Jika kamu kedinginan, ambil handuk itu untuk mengatasi dulu ya. Cepat pergi saja. Saat itu saya menyadari, di kota sebesar ini, namun ternyata tidak ada satupun ruangan yang benar-benar milik saya. Xiao Guang. Saat tua. Datang. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Duduk, duduk, duduk. Chen tua. Kita sudah tua. Harus hati-hati saat berdiri ya. Perhatian apa sih? Anaknya sudah tidak ada. Xiao Guang juga tidak tahu pergi kemana. Kamu makan sarapan sedikit dulu. Saya sekarang akan mencari Guang Gan. Fan Tuan, yang penting orangnya sudah kembali. Guang Gan. Guang Gan. Chen Mugang, kenapa kamu harus begini? Kita semua sangat berhati-hati. Lindungi emosimu. Takutnya memberitahumu. Reaksimu seperti ini. Fan Tuan, sudahlah. Chen Mugang, bisa tidak bersikap seperti ini kepada ayah Chen? Dia sudah bertahun-tahun. Susah payah membesarkanmu. Dia mengorbankan kenyamananmu. Atau membuatmu kedinginan. Chen Mugang. Kamu sudah berada di luar seharian. Kamu sebaiknya makan sedikit. Apa kamu lapar? Tadi kita baru beli sarapan. Jangan kunci dirimu sendiri. Di dalam rumah ya. Bagaimana? Apakah Chen Mugang ditemukan? Orangnya sudah ditemukan. Yang penting sudah ditemukan. Apa artinya? Orangnya sudah ditemukan. Ada apa? Kehilangan anggota tubuh? Kau tutup mulut. Fan Tuan, sebenarnya ada apa? Dia tidak mau keluar. Aku juga tidak tahu apakah dia lapar. Sudah makan atau belum?
Kembali saja, kembali saja. Segalanya akan membaik. Xiao Guang. Papa pertama kali melihatmu, bahkan tidak berani memelukmu, karena kamu terlalu tampan dan terlalu kecil. Aku bahkan takut memelukmu terlalu keras. Ketika aku mengangkatmu, kamu tidak hanya tidak menangis, tapi juga tersenyum. Tersenyum padaku. Hatiku saat itu hampir meleleh. Papa sangat senang. Karena, sejak saat itu, keluarga Chen sekarang memiliki putra. Dan bahkan seorang putra yang begitu tampan. Bantuan, kau tahu Papa, mengapa menamakanmu Mugang? Itu karena kamu. Adalah saat Papa menua, Tuhan memberi satu cahaya untukku. Setelah ada kamu, aku terhadap hidup, menjadi memiliki tujuan. Dalam setiap hal yang dihadapi, betapapun sulitnya, tidak peduli seberapa besar masalahnya. Asalkan, aku hanya memikirkanmu. Aku akan berusaha keras untuk mengatasi. Betapa aku ingin melihatmu tumbuh besar. Masuk universitas, berpacaran, menikah. Ngomong-ngomong, aku juga ingin memiliki seorang anak laki-laki yang gemuk. Ketika aku memikirkan untuk memiliki anak laki-laki yang gemuk, ayah jadi senang. Xiao Guang. Hanya duduk terlalu lama. Kaki agak kesemutan. Duduk, tidak apa-apa. Xiao Guang. Hal ini adalah kesalahan ayah. Ayah seharusnya tidak terus-menerus menyembunyikan ini darimu. Ketika kamu berumur 5 atau 6 tahun. Suatu ketika, kamu pulang ke rumah. Dengan sebuah lukisan di tanganmu. Kamu bilang, ini adalah sosok ibu yang kamu bayangkan. Wajah ibu. Di dalam hati saya, sangat terasa menyakitkan. Sebenarnya, saya sudah beberapa kali ingin kamu. Kamu selalu memiliki ibu. Tapi saya takut untuk mengatakannya. Jadi, kamu. Mengapa sekarang kau memberitahuku? Semua ini adalah kesalahan ayah. Kamu sudah mengatakannya. Saya sudah tahu. Bisakah kamu memaafkan ayah? Saya juga tidak ingin marah padamu. Tapi saya tidak bisa mengendalikan diri. Saya hanya tahu. Ini membuat anak saya menderita. Sudahlah, kamu sudah besar. Saya sudah bilang. Saya sudah memikirkan semuanya. Masalah ini, dari sudut pandang kalian, tidak bisa dibilang benar atau salah. Hanya saja, saya berharap, sebagian besar orang menyembunyikan ini dariku. Akan ada seseorang yang bisa memberitahuku kebenaran. Mengatur untuk minggu depan. Apakah orang itu mengenalku? Saat itu, ibumu yang sebenarnya, setelah mengetahui hal ini, dia ingin segera datang mencarimu. Aku yang memberitahunya. Aku ingin makan mie. Memerlukan waktu untuk mencerna. Jadi, dijadwalkan untuk minggu depan. Dia akan datang dari Guangzhou. Pada saat itu, kamu pergi temui dia. Nanti kita bicarakan lagi. Ayah akan membuatnya untukmu sekarang. Aku lapar. Saya ingin makan mie. Baik. Ayah akan membuatnya untukmu sekarang. Aku mau makan 4 telur. Tidak masalah. Sangat gila. Aku bilang padamu, Xiao Guang. Akhirnya kamu kembali. Jika kamu tidak kembali lagi, kami berdua berencana mencari di seluruh Kabupaten Huaiyuan. Iya, peta pencarianmu sudah siap. Sudah disiapkan. Tentu saja. Juga bisa berbicara bahasa Inggris. Sangat mudah.
Untungnya bisa berbicara bahasa Inggris. Jomblo. Bermain bola. Bisa, bisa. Tunggu sebentar. Ayo pergi. Ada apa? Berselisih. Aku melakukan kesalahan. Aku sudah mengakui kesalahanku. Tapi dia masih tidak menghiraukanku. Kalau begitu terus saja minta maaf. Sampai dia memaafkanmu. Kenapa harus minta maaf? Saya tidak akan mendengarkanmu. Ekspresi apa itu? Saya pasti benar. Kak Guang, kalian berkelahi ya? Oh. Cepatlah. Satu untuk setiap orang. Sudah lama saya tidak bertarung dengan seru seperti ini. Sekarang siapa yang menang? Omong kosong. Kami. Fan Tuan, ayo duduk bersama. Duduk sini. Ngomong-ngomong, itu masih ada satu porsi lagi. Ambil dan makan. Pria lajang. Ini cukup manis. Cobalah satu gigitan. Saya tidak mau makan lagi. Saya tidak mau makan lagi. Tapi saya masih ada yang ingin disampaikan padamu. Kenapa terburu-buru? Duduklah dan bicaralah sebentar. Di kelas saya ada pekerjaan rumah. Saya pergi dulu. Bukan. Jangan dibuang. Saya benar-benar penasaran. Apa sebenarnya yang terjadi di antara kalian? Sampai sekarang kamu masih tidak memperhatikannya? Beberapa hal. Itu tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Apakah kamu masih ingat? Sebelumnya, kamu khawatir saya diasingkan. Jadi kamu mengajak semua orang untuk bermain denganku. Bagaimana? Apa kamu sekarang mau mengasingkan Fan Tuan? Dia berbeda. Dia memiliki banyak teman. Dia tidak akan terasing. Meskipun saya tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi, tapi saya merasa antara teman sejati tidak bisa diselesaikan dengan menghindar untuk mengatasi masalah. Sebelumnya, saya mengira dia adalah saya, teman yang bisa berbagi segalanya, teman terbaik. Lalu saya menemukan dia sama seperti orang lain, juga menyembunyikan sesuatu dari saya, hal yang sangat penting. Saya hanya seorang yang terpengaruh emosinya oleh dia. Badut. Dengan pemahaman saya tentang Fan Tuan, jika dia melakukan ini, pasti ada alasan yang dia miliki. Fan Tuan, apakah kamu membawa payung? Saya akan mengantarmu pulang. Tidak usah. Saya bisa berlari dengan tas ransel. Itu tidak boleh. Nanti bisa sakit flu. Jika parah bisa terkena pneumonia. Biarkan Chen Muguang mengantarmu pulang. Tidak apa-apa, Fan Tuan. Saya dan Lin Xiu menggunakan satu payung. Apakah itu baik? Tolonglah, ciptakan sedikit kesempatan untuk berdiskusi tentang kehidupan. Sudah pergi. Jaga keselamatannya. Dadah, ya.
Itu. Ini. Beberapa orang memang memiliki kebiasaan berbohong. Anak. Ada apa? Kalian berdua teman masa kecil. Sekali lagi berselisih. Saya baru saja masuk untuk melihat Anda. Kenapa kursi ini sudah diambil semua? Saya akan segera akan pergi. Apa? Putri saya melahirkan seorang bayi besar. Saya tidak bisa membiarkan nenek si anak sendirian menguasai pintu. Kami berencana untuk pindah ke Changsha. Kalau begitu, tidak akan ada di sini. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Paman He, saya merasa berat meninggalkanmu. Semua teman saya sudah pergi. Sekarang kamu juga akan pergi. Masyarakat sekarang tidak seperti waktu kalian kecil. Memang sudah tidak sama. Banyak orang iri. Hubungan yang tumbuh bersama di masa kecil. Di masa depan, tidak ada yang semurni itu lagi. Apakah kamu mendengarnya? Tidak peduli bagaimana kamu. Saya tidak akan melepaskanmu. Sudah jelas ada kendaraan tapi tidak mengendarainya. Bukankah kamu sedang mengakomodasi saya? Chen Muguan. Chen Muguan, kamu mau kemana? Chen Muguan. Cepat, cepat, cepat. Sudah lewat tengah hari. Kenapa Chen Mu Guang tidak datang lagi? Nanti aku pasti akan bilang tentang dia setelah aku pulang. Sudahlah, sudahlah. Kaukah? Jangan beri dia alasan lagi. Anak ini tidak datang. Hatiku tidak tenang. Jika dia tidak datang lagi, setelah pulang sekolah, aku akan pergi ke rumahnya. Fantuan, Fantuan. Kau akan mencari Guanggan, kan? Aku akan berkata padamu. Sejak pintu gang ditutup, kami berdua hanya pergi ke Heiba. Kau bisa coba ke sana. Baik, aku akan coba. Pelan-pelan, ya, perhatikan keselamatan. Ini bola apa? Huangge, kau juga bermain di sini hari ini, ya? Bukankah begitu, bro? Sepertinya kita ditakdirkan bertemu hari ini. Mari, aku kenalkan kamu. Ini adalah di antara beberapa temanku. Dia yang paling berpengetahuan. Oh, sebelumnya sudah pernah dengar. Permainan biliar sangat hebat, kan? Jika ada waktu, mari kita berlatih bersama. Jangan bicara di sini, mari kita pergi makan. Ayo pergi. Jangan bicarakan di sini. Nanti kita bicara lagi di meja makan. Aku mau bilang padamu, anak ini, dia baru saja melakukan break bersih. Itu sangat cantik. Sebentar lagi kita keluar. Mau minum bir atau minum putih? Tidak bisa minum putih. Mari minum bir saja. 1 orang 3 botol ya. 3 botol agak banyak. Tidak banyak, tidak banyak. Baiklah, baiklah, baiklah. Nanti kita pergi. Toko yang belok di sudut jalan itu. Toko itu enak dan tidak terlalu mahal. Yang kamu maksud itu, aku tahu. Saat aku lewat, sering membawanya pulang untuk keluarga. Mobil van. Tidak kusangka kamu masih begitu perhatian kepada orang lain. Keluarga sih, kalau bukan aku yang peduli, siapa lagi?
Kamu bahkan membawakan makanan untukku. Kenapa? Kamu pergi kemana semalam? Kenapa terlihat begitu lelah? Belum tidur. Juga baik-baik saja. Setiap kali aku matikan lampu, melihat ke arahmu, masih menyala. Aku bilang kenapa? Saat berbaring di tempat tidur malam hari, selalu ada bayangan di depan jendelaku. Makanan ini sudah terlalu lama, agak dingin. Tidak masalah. Makanan panas sudah dingin. Itu adalah makanan dingin. Ganti cara makannya. Betul. Saya tidak punya kesempatan untuk meminta maaf kepadamu. Berbicara tentang hal yang begitu serius padaku. Saat saya sedang makan. Saya sedang serius, ya? Saya ingin bilang sekarang. Katakanlah. Saya tidak seharusnya menyembunyikan hal yang begitu penting bagimu. Sebenarnya saya berada di pihakmu. Dan saya membayangkan, jika itu terjadi padaku, saya juga tidak ingin kamu menyembunyikan dari saya. Tidak. Saya. Hal ini, sebenarnya, tidak ada hubungannya denganmu. Saya rasa. Saya merasa, kamu adalah orang yang paling dekat denganku. Jadi, saya bersikap seperti itu. Jadi, kamu marah karena ini. Kamu marah begitu lama, ya? Saya tidak marah padamu. Saya marah pada diri saya sendiri. Juga karena memikirkan pengaruhmu terhadap saya. Begitu besar. Jadi semakin. Nanti, ayo pergi bersama ke sekolah. Baiklah. Jika kamu tidak pergi lagi, guru Wang akan datang ke rumah kita. Itu pas sekali. Ayo bawa dia melihat halaman kecil rumah kita. Hanya keras kepala. Aku melihat itu setelah ujian masuk universitas selesai. Apakah kamu masih keras kepala? Itu. Setelah ujian masuk universitas berakhir, apa hal pertama yang ingin kamu lakukan? Aku ingin pergi. Melakukan sesuatu yang selalu ingin aku lakukan. Tapi aku juga takut untuk melakukannya. Apa itu? Tebak. Kalau begitu, kalau kamu tidak bilang, bagaimana aku tahu? Nah, hal-hal seperti itu tentu saja harus disimpan di dalam hati, menunggu waktu yang tepat untuk mengatakannya. Maka aku merasa sekarang adalah waktu yang baik untuk mengatakannya. Aku merasa sekarang adalah waktu yang baik untuk mengatakannya. Dan apa kamu tidak merasa sangat lelah menunggu? Hal-hal baik selalu layak untuk ditunggu. Ayo pergi, sudah waktunya kelas. Pergi. Kelas dimulai. Ayo pergi. Apa kamu tidak ingin aku menggendongmu? Pergi. Sudah datang. Kentang julienne asam pedas. Masakan andalan. Apa yang kamu masak ini? 2 sayur-sayuran. Kau, anak nakal. Ada apa dengan sayuran? Kalau suka makan ya makan, tidak suka ya sudah. Xiao Guang. Kami memasak 2 piring sayur. Akan saya bawa ke kalian. Ada dagingnya loh. Tinggal 2 piring sayur ini yang kurang. Ayah saya hanya memasak 2 sayur tanpa daging. Tinggal 2 piring daging ini yang kurang. Ayo. Masuklah, kita makan bersama. Itu pas. Si tua, kamu ke rumah saya. Apa kamu juga bisa mencuci piring? Biarkan Xiao Guang yang mencuci. Biarkan dia mengerjakan lebih banyak. Iya, Pak Si. Kamu letakkan di situ, biar saya yang ambil. Kalian jangan khawatirkan ini. Taruh saja semua. Ayo.
Berikan saya sumpitnya. Jangan, jangan bergerak. Biarkan saya yang melakukannya. Saya paling suka mencuci piring. Letakkan di situ. Jangan bergerak, silakan sibukkan urusan Anda. Saya yang datang. Ayahmu merasa saya tidak mencuci piring dengan baik. Bersih. Kamu yang membelinya. 155. Atau, tidak akan dikembalikan. Siapa tahu, mungkin bisa dipakai nanti. Bukan. Yang membelikan untuk saya. Bukan. Saya coba. Ini cukup nyaman di kaki. Kurang bagus, ya? Tidak sebaik sandal saya ini. Kamu lihat, ini solnya begitu tinggi. Kurang pas. Kembalikan lagi. Itu milikku. Jangan pikir kamu bisa membawanya pergi. Ayah. Saya pergi ya. Ya, silakan pergi. Jika kamu tidak ingin saya pergi, saya tidak akan pergi. Apa yang kamu katakan? Dia datang jauh-jauh dari Guangzhou. Menunggu kamu begitu lama. Bisakah kamu tidak pergi? Cepat pergi. Kenapa masih bengong? Cepat pergi ya. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Kamu ini, buat dirimu terlihat segar. Apa yang sedang kamu lakukan? Keluarkan tanganmu. Ingat ya, jalan yang tegak. Jangan membungkuk. Jika tidak, orang lain akan berpikir, saya tidak membesarkan anaknya dengan baik. Cepat pergi sana. Saya pergi ya, Ayah Chen. Sudah sampai. Ada apa? Lebih baik tidak pergi. Tidak pergi. Kenapa tidak pergi? Bibi Xiao datang dari Guangzhou. Dari tempat yang jauh sekali. Kamu tidak akan pergi? Ayo, pergi. Saya tidak bisa. Saya terlalu lelah. Apa yang kita sebenarnya? Semangat. Xiao Guang. Anak ini milikmu? Iya. Saya pergi membeli air. Tidak perlu, tidak perlu. Saya punya di sini. Mari kita duduk. Saya juga tidak tahu, anak muda, suka pakai apa. Juga tidak tahu apakah ukuran ini cocok. Coba saja, bagaimana? Ayo, tidak usah. Terima kasih. Saya. Apakah seperti yang kamu bayangkan? Untuk, sebelumnya belum pernah bertemu. Jadi, tidak pernah memikirkan secara spesifik. Anak. Ketika orang lain memberitahu saya, ketika kamu meninggal karena komplikasi persalinan, saya juga ingin pergi bersamamu. Saya bahkan tidak pernah membayangkannya dalam mimpi. Kamu masih hidup di dunia ini. Lihatlah dirimu dengan baik. Matamu juga mirip, hidungmu juga mirip. Kamu sudah tumbuh sebesar ini, sudah jadi anak besar. Betapa banyak yang saya lewatkan. Ini adalah kesalahan ibu. Ibu seharusnya memegangmu erat-erat. Maaf, anakku. Maaf. Van Tuan menelepon dan berkata,
Mereka telah bertemu. Benarkah? Apakah Xiao Guang merasa bersemangat? Katanya reaksinya tidak terlalu besar. Anak ini memang seperti itu. Kamu tidak tahu ya? Dia saat kecil. Betapa dia ingin bertemu ibunya. Untuk bisa bertemu dengan ibunya. Dia bahkan kabur dari rumah. Namun, setiap kali, selalu tidak berani melewati jembatan itu. Sekarang, akhirnya bisa dibilang sudah dewasa. Kenapa seperti itu? Sudah merasa tidak enak lagi. Tidak apa-apa. Apakah kamu benar-benar mendengarkan dokter? Bagaimana perasaanmu? Kondisimu semakin memburuk. Tidak apa-apa. Saya sudah tahu. Ada apa? Kita harus mengobatinya. Jangan ditunda, semakin ditunda semakin parah. Jika itu adalah hemodialisis. 2-3 kali seminggu. 500 per sesi. Jika itu adalah dialisis peritoneal. Harus pergi setiap hari. 105 per sesi. Belum termasuk biaya obat. Dan juga, ini hanya untuk pemeliharaan. Jika ingin sembuh, harus mengganti ginjal. Jangan katakan kita tidak mendapatkan sumber ginjal sama sekali. Bahkan jika kita beruntung mendapatkan giliran. Dari biaya operasi di rumah sakit, hingga perawatan selanjutnya. Jika semuanya berjalan lancar, biayanya bisa mencapai 400.000. 400.000? Ya, itu pun masih harus semua berjalan lancar. Saya juga tidak bisa membantu dengan ini. Uang obat bantuan di rumah kami. Hampir menghabiskan semua uang di rumah. Urusan saya. Jangan membuat saya kesulitan. Saya juga sebenarnya tidak ingin berobat. Bagaimana bisa tidak berobat? Jangan terburu-buru. Saya akan mencari cara. Apa yang baru saja saya katakan. Kamu tidak mengerti, kan? Saya tidak ingin diobati. Juga sama sekali tidak mungkin mengobati ini. Maka tidak ada penyakit yang serius. Saya juga ingin menyimpan uang ini. Untuk ditinggalkan. Mendukung Xiao Guang. Masuk perguruan tinggi. Membeli rumah. Menikahi seorang istri. Siapa tahu. Mungkin bisa membesarkan anak laki-laki yang gemuk. Kamu juga benar-benar rela. Dengan diri sendiri seperti ini. Jadi mendorong Xiao Guang keluar, ya? Saya. Bagaimana saya bisa rela? Xiao Guang adalah satu-satunya yang saya besarkan. Dibesarkan. Saya juga manusia. Saya juga egois. Jika itu terjadi sebelumnya. Jika seseorang merebut anak saya pasti akan melawannya. Tapi sekarang, saya bahkan tidak tahu berapa lama saya bisa hidup. Jadi, saya harus mempersiapkan anak saya dengan baik. Jika saya mati, apa yang akan dia lakukan? Jangan bersikap pesimis. Jangan selalu mengucapkan kematian. Kamu tidak akan mati. Dokter sudah mengatakan, dengan situasi saya ini, jika bisa hidup setahun atau setengah tahun lagi, sudah cukup baik. Fan Tuan sudah datang. Ayah Chen, tadi kamu bilang apa tentang setahun setengah? Apa kamu terkena penyakit atau apa? Aku mendengar Guanggun bilang, kamu memang kelihatannya sedikit lelah belakangan ini. Fan Tuan, tidak ada yang aku katakan tentang setahun setengah. Kamu salah dengar. Dokter bilang dia punya batu ginjal. Harus mengurangi garam. Iya. Kurangi garam. Terlalu banyak makan garam. Bisa jadi hipertensi juga. Baik. Kalau begitu, baiklah. Di rumah. Hanya ada ayahku. Dia sangat baik padaku. Ada makanan enak apa? Minuman enak. Tidak ada yang akan merugikanku. Apa dia belum menikah? Mungkin saja ada. Yang aku tahu adalah, setelah aku ada, dia tidak pernah mempertimbangkan untuk menikah lagi. Setelah dipikir-pikir, dia telah berkorban terlalu banyak untukku. Apakah aku telah mengikatnya? Hingga dia tidak punya hidupnya sendiri. Dia membesarkanmu sendirian. Sangat tidak mudah. Xiao Guang, dulu, ibu sudah kehilangan terlalu banyak. Aku ingin bertanya padamu. Apakah kamu mau kembali ke Guangzhou bersama ibu? Begini, dia juga bisa mengurangi, menjaga tekanan ekonomi kamu. Mungkin, dia bisa mencari seseorang untuk menikah lagi, menjalani hidup baru. Menurutmu bagaimana? Ayah,
Apa yang kamu lakukan di kamarku? Sudah kembali. Oh iya. Apakah kamu sudah bertemu ibumu? Ceritakan padaku. Bagaimana rasanya? Masih baik. Orangnya juga bagus. Itu bagus. Ayah juga pernah memikirkan. Tunggu sampai kamu selesai ujian. Kamu ikut ibumu. Pulang ke Guangzhou. Di sana, kondisi di semua aspek baik. Saya akan mulai mengumpulkan barang-barangmu yang tidak terpakai. Membantu merapikan terlebih dahulu. Kamu, jadi, begitu terburu-buru. Membuatku pergi bersamanya. Saya tidak terburu-buru. Setelah ujian selesai, kita bicarakan lagi. Tapi aku sudah pergi. Lalu tinggal kamu seorang, kan? Apa masalahnya dengan sendirian? Bebas. Ingin bermain kemana? Tanpamu, bocah kotor ini tidak menggangguku. Aku senang. Menghasilkan uang sendiri dan menghabiskannya. Jika merasa kesepian, aku pun mencari teman hidup. Jangan bicara tentang kehidupan kecil itu. Ternyata seperti ini. Saya mengerti. Kamu tidak perlu mengambilnya. Saya akan mengambilnya sendiri. Juga tidak perlu menunggu ujian tinggi selesai. Saya akan pergi sekarang. Apa yang kamu omongkan? Kita bicarakan lagi setelah ujian selesai. Ibu saya sudah bilang. Dia yang akan mengurusnya untuk saya. Pindah sekolah. Saya dengar. Nilai penerimaan di sana masih lebih rendah. Begitu ya? Sangat baik. Sangat baik.